Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniadi, nomor induk mahasiswa 2017 303 0026. Saya mahasiswa D3 Akuntansi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Puspita Dewi Wulandari SPD MSc, yang telah meng-ACC proposal saya sehingga saya dapat mempresentasikan proposal ini. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penilaian Kinerja Sektor Publik Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Yang pertama, latar belakang. Akuntabilitas kinerja pemerintah mewujudkan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas realisasi misi organisasi yang ditetapkan melalui alat akuntabilitas berkala, menurut Rianto dan Azlina 2011. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan berhasil tidaknya instansi pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap instansi pemerintah memperlakukan kinerjanya sebagai sistem akuntabilitas berdasarkan tanggung jawab pokok dan fungsinya. Laporan kinerja merupakan ringkasan singkat dan penjelasan lengkap pencapaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan untuk dicapai sesuai dengan alokasi anggaran tahunan. Laporan kinerja tersebut merupakan evaluasi tahapan kebijakan, rencana kerja, struktur organisasi, alokasi anggaran tahunan masing-masing instansi atau unit kerja. Mendorong upaya perbaikan struktur organisasi pelayanan publik dasar, kebijakan publik, manajemen, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur. Berdasarkan pengertian di Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan, tanggung jawab, dan fungsi berbagai instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Hal terpenting untuk menulis laporan kinerja adalah mengevaluasi kinerja dan penilaian. Kemudian evaluasi kinerja ini dilakukan setahun sekali. Evaluasi kinerja instansi pemerintah sangat penting karena dapat digunakan untuk pengembangan strategi organisasi ke depan. Pelaporan hasil kinerja yang transparan dan bertanggung jawab merupakan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah terdapat 3 permasalahan yang akan dikaji. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan petunjuk teknis pelaporan kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Lalu yang kedua, bagaimana petunjuk teknis perjanjian kinerja di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan laporan kinerja dan tata cara penelaahan laporan kinerja instansi pemerintah dari unsur laporan kinerja. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan petunjuk teknis pelaporan kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2017. 2. Mengkaji petunjuk teknis perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Yang ketiga, mendeskripsikan pelaksanaan laporan kinerja dan tata cara penelaahan laporan kinerja instansi pemerintah dari unsur laporan kinerja. Penelitian ini memiliki batasan masalah agar tidak terjadi distorsi atau penyimpangan dan arah penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti, yaitu mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Manfaat penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Yang pertama, manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam membaca dan menganalisis laporan kinerja instansi pemerintah serta menambah ilmu dan wawasan tentang penilaian kinerja instansi pemerintah. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pengetahuan pengembangan akademik serta dapat digunakan untuk literatur dan bahan pengembangan penelitian berikutnya mengenai penelitian kinerja instansi pemerintah. Manfaat praktis. Bagi perusahaan atau instansi, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi objek penelitian supaya terus meningkatkan dan memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah dan bisa digunakan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang akan dituju untuk pengembangan kinerja instansi pemerintah yang akan datang dan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam menerapkan nilai-nilai dan setiap tindakan pegawainya, khususnya dalam penerapan kinerja instansi pemerintah. Masuk ke dalam tinjauan pustaka. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan bentuk atau dokumen yang memuat tugas pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya. Tingkat instansi untuk melaksanakan rencana atau kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang. Sumber daya yang tersedia melalui kesepakatan antara penerima dan pemberi yang berwenang untuk mencapai kinerja terukur terutama. Kemudian Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah digunakan untuk memberikan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, penafsiran, informasi keuangan, dan peringkasan transaksi keuangan pemerintah. Itu definisi menurut Arif dan kawan-kawan. Umumnya, akuntansi pemerintah termasuk akuntansi untuk organisasi non-profit adalah akuntansi bidang yang berhubungan dengan instansi pemerintah dan organisasi non-profit. Meski aturan lembaga pemerintah selalu besar, tetapi digolongkan sebagai organisasi mikro di perusahaan. Pengertian konsep kinerja. Kinerja merupakan hasil atau pengeluaran dari suatu proses. Definisi menurut Nurlaila 2010. Kinerja adalah pekerjaan yang menghasilkan jumlah dan kualitas yang dicapai oleh seseorang pekerja dalam melakukan kewajiban dan sesuai tugas yang diberikan. Itu definisi menurut Mangkunegara. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja diselesaikan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya diselesaikan dengan membandingkan presentase yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan sesekali dengan pelaksanaan yang terputus-putus, tepatnya setiap triwulan dan setiap tahun. Salah satu prinsip dalam melaksanakan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin peningkatan administrasi dan tanggung jawab peningkatan dengan menjelaskan hasil yang dicapai dalam jangka pendek dan hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek dan harus dicapai untuk bekerja dengan membentuk organisasi yang bertanggung jawab. Pengukuran kinerja adalah siklus evaluasi kemajuan menetralkan tujuan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelum mengingat data untuk penggunaan aset yang baik dalam menciptakan produk dan usaha. Sifat barang dagangan dan perusahaan atau seberapa baik barang dagangan dan usaha disampaikan kepada klien dan beberapa banyaknya klien terpenuhi. Hasil kegiatan dengan alasan yang direncanakan dan kelangsungan aktivitas dalam mencapai tujuan. Itu definisi menurut
Robertson. Selanjutnya, pengukuran kinerja diselesaikan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya diselesaikan dengan membandingkan prestasi yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diinginkan. Dan terakhir, petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja instansi. Laporan kinerja membahas jenis tanggung jawab dan pelaksanaan komitmen dan kewajiban yang diinginkan kepada setiap kantor administrasi sehubungan dengan penggunaan rencana pengeluaran. Penelitian terkait penilaian kinerja sektor publik telah diteliti oleh beberapa peneliti dengan judul sebagai berikut. Dan penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kojo et al. 2019 dengan menganalisis laporan penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014. Namun penelitian ini melakukan beberapa modifikasi dari penelitian terdahulu. Selain berbeda objek penelitian ini juga menggunakan data laporan kinerja selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2017 sampai 2019, dengan harapan hasil analisis laporan kinerja dapat lebih komprehensif. Masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Pemilihan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ini bukanlah tanpa alasan. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Bantul yang disahkan berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian mendapatkan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta adalah dana yang bersumber dari APBN, dialokasikan untuk mendanai kewenangan khusus dan merupakan bagian dari transfer ke dana daerah perdesaan. Dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, kewenangan tersebut meliputi kelembagaan, kebudayaan, pertahanan, tata cara pengisian jabatan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu penting untuk menganalisis penilaian kinerja laporan dana tersebut untuk memantau sejauh mana pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mengenai dana keistimewaan tersebut. Selanjutnya, sumber penelitian. Sumber penelitian menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa laporan hasil wawancara, kemudian data sekunder berupa data yang literatur yang sudah ada seperti jurnal, undang-undang, dan dokumen yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari data laporan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah diterbitkan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan tersedia melalui website Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dan data penumpang lainnya dalam penelitian ini menyusuri studi literatur dan jurnal maupun dari jurnal maupun internet. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan dua teknik, yaitu teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi yaitu mendapatkan dan menggabungkan data bersifat data-data arsip organisasi yang bersifat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penilaian kinerja yang akan membantu penilaian. Kemudian studi kepustakaan adalah aktivitas untuk menggabungkan penjelasan yang signifikan dengan tema atau masalah yang merupakan bahan penelitian. Data berlaku untuk poin atau masalah yang menjadi objek penelitian. Data ini diperoleh dari bacaan, makalah logis, teori, referensi, kamus besar, web, dan sumber lainnya.
Yang terakhir, analisis data. Metode yang dipakai dalam menganalisis adalah metode analisis deskriptif melalui pendekatan analisis, yakni guna memeriksa loyalitas terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Membandingkan laporan kinerja yang dibuat, proses analisis data adalah sebagai berikut. 1. Menguraikan bagian-bagian laporan kinerja tahun 2017 sampai 2019 yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Yang kedua, melalui hasil perbandingan antara laporan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dan hasil uraian tersebut ditarik kesimpulan terkait faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian bagian-bagian struktur penyusunan dan penilaian kinerja pada laporan kinerja di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Peraturan Menteri. Sekian pemaparan proposal tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.